Selamat datang kembali. Kita kembali bersama Larry Johnson, mantan analis CIA yang menulis di Sonar 21. Tautannya sudah saya cantumkan di deskripsi. Terima kasih sudah bergabung lagi, Larry. Senang sekali bisa bertemu lagi denganmu, seperti biasa. Slu kamening des tinggal, at December dan ngobrol ding league, and tough. Baik sekali. Saya ingin membahas sebuah artikel yang baru saja Anda tulis, karena sekarang Rusia tampaknya menyadari bahwa negara-negara Eropa sebenarnya sedang bersiap, bukan hanya untuk perang tidak langsung, tapi untuk perang yang sangat langsung dengan Rusia. Menurut saya, hal ini sudah lama diperkirakan oleh Rusia. Selama lebih dari 12 tahun, kita melihat NATO menggunakan Ukraina sebagai alat untuk melemahkan Rusia sebagai pesaing strategis. Kita juga sudah mendengar cukup banyak pernyataan dari pejabat tinggi Amerika yang membenarkan hal itu. Dan kita tahu bahwa pada tahun 2014, kudeta yang didukung NATO itu dibingkai sebagai revolusi demokratis. Tapi yang sebenarnya mereka lakukan adalah membangun pasukan proksi Ukraina yang sangat besar, sambil mensabotase Ukraina lewat perjanjian damai Minsk. Dan sejak tahun 2022, saya rasa semua ini terus berlanjut. Semua jalan menuju perdamaian sudah ditutup oleh negara-negara NATO, sementara di saat yang sama mereka menyatakan bahwa senjata adalah jalan menuju perdamaian. Secara bertahap juga, keterlibatan NATO makin meningkat. Situasi memburuk di Ukraina. Sekarang kita melihat senjata NATO digunakan, intelijen NATO, penargetan oleh NATO, di mana senjata-senjata itu diarahkan, setidaknya untuk jarak jauh, lewat satelit NATO. Bahkan ada kontraktor NATO yang menekan pelatuknya. Jadi, ya, kita bisa bilang begini, kecuali kalau kita mau percaya bahwa drone yang menyerang Saint Petersburg dari Laut Baltik itu tidak melewati wilayah udara, atau bahkan tidak berasal dari wilayah NATO, maka bisa dibilang semua serangan ini sekarang juga datang dari NATO, setidaknya menggunakan wilayah mereka. Jadi sepertinya ada sesuatu yang berubah di Moskow. Mungkin karena para pemimpin Eropa sekarang berbicara semakin terbuka tentang perlunya melemahkan Rusia, memproduksi massal senjata jarak jauh untuk menyerang makin dalam ke wilayah Rusia. Maksud saya, sekarang sudah tidak ada lagi pura-pura. Dan seperti yang saya bilang tadi, sepertinya memang ada perubahan di Moskow. Dan pidato Putin, menurut saya, juga jadi tanda ke arah mana semua ini akan berjalan. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda tentang pidato itu. Ya, saya sudah belajar untuk memperhatikan Sergei Karaganov. Saya tahu dia seorang mentor. Saya rasa tepat kalau dibilang dia mantan mentor. Setidaknya kalian pernah bekerja sama dulu. Dan tahu kan, Sergei itu sering diremehkan oleh sebagian orang. Katanya dia cuma ilmuwan politik, tapi sebenarnya dia orang yang sangat berpikir dalam. Dia sangat jeli melihat arah perkembangan. Jadi, izinkan saya mengajukan contoh kebalikannya, yang justru menegaskan dari mana posisi Sergei berasal. Kalau kartel Sinaloa mendapat pasokan drone dan rudal dari Tiongkok dan Rusia, ditambah dengan intelijen untuk menyerang titik-titik di dalam wilayah Amerika Serikat, lalu mereka bisa melancarkan serangan di sepanjang perbatasan selatan, masuk jauh ke Texas, Arizona, dan New Mexico. Amerika Serikat pasti akan menganggap itu sebagai tindakan perang, dan akan membalas dengan cara yang sepadan. Mereka nggak akan duduk diam dan pura-pura seolah itu cuma insiden kecil di perbatasan. Nah, persis itulah yang terjadi sekarang dengan Rusia. Dan menurut saya kita bisa lihat, mari kita sebut saja masa Anchorage waktu Putin bertemu dengan Trump. Saat itu ada harapan bahwa Amerika Serikat sedang mencoba menjalin hubungan dengan Rusia. Dan mungkin akan ada jalan keluar diplomatik, atau setidaknya sesuatu selain kekuatan militer. Tapi itu sudah mati. Benar-benar mati. Dan hal itu juga sudah diumumkan oleh Sergei Lavrov dan juga yang lain. Ushakov, Yuri Ushakov, penasihat dekat Putin, mereka semua sudah menegaskan bahwa proses itu sudah berakhir. Dan ini kembali ke pandangan Sergei Karaganov.
Barat sudah kehilangan rasa takutnya terhadap Rusia. Mereka berasumsi bahwa kita bisa melakukan apapun yang kita mau. Kita bisa mengebom mereka, kita bisa membunuh mereka, kita bisa menghancurkan sekolah-sekolah mereka. Dan ayus juga na wain sa mouth Boris. Jadi menurut saya, Karaganov sedang bicara tentang eskalasi yang bertahap. Tapi tetap saja itu eskalasi. Langkah pertama, mulai menyerang lokasi-lokasi itu, pabrik, fasilitas militer di negara-negara tersebut, untuk memberitahu mereka bahwa mereka sudah melewati batas. Mereka menyerang kita, dan kita membalas. Saya pikir dan terus terang saja, langkah itu seharusnya diikuti dengan memberi peringatan kepada NATO bahwa setiap pesawat pengintai, bahkan yang berada di wilayah udara internasional, kalau mengumpulkan informasi tentang Rusia, akan dijadikan target dan akan ditembak jatuh. Barat harus paham bahwa mereka tidak bisa terus melakukan provokasi seperti ini. Karena seperti yang sudah dikatakan Sergei, kalau ini berlanjut, langkah berikutnya adalah penggunaan senjata nuklir taktis. Dan itu akan membawa dunia ke arah yang sama sekali baru. Tapi saya berharap tidak ada lagi orang di Rusia yang diksta ilusi bahwa Barat menurut Swift menyelesaikan dan melakukan negosiasi ini two things. Seeking a peaceful negotiated outcome? No, absolutely not. The West wants to destroy. Tidak, sama sekali tidak. Barat ingin menghancurkan Rusia. Mereka benar-benar berniat melakukan itu. Retorikanya makin keras. Dan yang aneh sekali adalah bagaimana media sekarang menggambarkan Rusia seolah-olah sedang terdesak. Rusia menderita. Rusia kalah. Ya ampun. Padahal yang sebenarnya terjadi di medan perang justru sebaliknya. Rusia sedang maju dengan cara yang belum pernah terjadi dalam 4 tahun terakhir. Tahun 2023 mereka fokus di Bakhmut. Tahun 2024 di Avdiivka. Mungkin urutannya terbalik, tapi intinya pertama Bakhmut lalu Avdiivka atau sebaliknya, dan tahun 2025 Pokrovsk. Jadi selalu ada satu pertempuran besar yang menyedot semua perhatian dan sumber daya. Tapi sekarang tidak lagi, ada banyak pertempuran di sepanjang garis depan, dan pada titik tertentu itu akan membuat garis pertahanan Ukraina runtuh. Jadi perang ini sudah berubah arah, itu sudah pasti. The war has changed in tone. That is for certain. It's been so many. Semuanya sejak awal cuma fiksi. Maksud saya masih ingat waktu Rusia pertama kali masuk. Narasi utamanya bukan cuma soal serangan tanpa provokasi, tapi juga invasi besar-besaran. Padahal di hari pertama serangan itu, Rusia masih berbicara dengan Zelensky untuk mencari solusi damai. Sudah di bulan Maret 2022, artikel-artikel pertama mulai keluar. Katanya Rusia sudah kalah, kehabisan rudal dalam 2-5 hari ke depan atau semacam itu. Lalu muncul isu Nord Stream. Oh ya, katanya mereka meledakkan pipa gas mereka sendiri. Setelah itu ada invasi ke Kursk. Dan orang bilang, nah, ini titik baliknya. Rusia pasti kalah sekarang. Setiap kali NATO meningkatkan eskalasi dengan senjata baru, selalu disebut sebagai pengubah permainan. Kita sudah mendengar hal seperti ini selama lebih dari 4 tahun sejak perang dimulai. Katanya sekarang Ukraina menang. Sekarang mereka menang. That now the Ukrainians are winning. Now they're winning. It's getting more and more absurd. Semakin lama, semuanya terasa makin absurd. Tapi lagi-lagi, tujuannya tetap sama, memperpanjang perang, terus menjaganya agar tetap berlangsung. Secara resmi, bahasanya adalah, ya, kami hanya ingin Ukraina bernegosiasi dari posisi damai. Kami ingin memaksa Putin duduk di meja perundingan, padahal justru pihak Eropa yang menolak berbicara dengan Rusia. Itu benar-benar absurd. Maksud saya, siapapun yang memperhatikan pasti tahu betapa tidak masuk akalnya hal ini. Tapi propaganda memang sedang digencarkan habis-habisan. Mereka berpikir bahwa mengikuti narasi seperti ini, entah bagaimana dianggap sangat patriotik. Padahal, seperti yang kamu bilang, kita sekarang sedang menuju bukan hanya perang, tapi perang yang bisa dengan mudah meningkat menjadi perang dengan penggunaan senjata nuklir taktis. Saya juga memperhatikan, dalam pidato Putin, dia menyinggung Operasi Barbarossa tahun 1941. Menurutmu, kenapa perbandingan sejarah itu begitu penting? This historical comparison is so important. Well, the point Putin was making. Jadi intinya yang ingin disampaikan Putin, dan memang itu yang dia lakukan, adalah dalam pidatonya hari Selasa tanggal 23,
Sehari setelah, kalau tidak salah, peringatan 84 atau 85 tahun invasi Jerman ke Uni Soviet. Saat itu dia berbicara di hadapan para taruna lulusan lembaga militer, intelijen, dan kepolisian. Dalam pidato itu, dia menekankan bahwa saat ini Barat sama sekali tidak berusaha menyembunyikan niatnya untuk berperang dengan Rusia. Mereka bahkan membicarakannya secara terbuka di dalam Rusia, bahwa dalam 2-3 tahun mereka akan menyerang Rusia. Dan poin utama Putin sebenarnya sangat sederhana. Kami sudah pernah mengalami hal seperti ini. Kami, rakyat Rusia, sudah pernah berada di situasi seperti itu. Kami tahu apa artinya menghadapi ancaman semacam ini. We know what it means to face this kind of threat. And while the Soviet Union... Dan meskipun Uni Soviet waktu itu belum siap menghadapi invasi pada tahun 1941, pesan yang saya tangkap dari Putin adalah mereka sekarang jauh lebih siap. Mereka tahu apa yang akan terjadi dan mereka akan menanganinya. Jadi menurut saya, dia benar-benar mengirimkan sinyal, semacam peringatan, bahwa pihak Barat seharusnya sadar kalau mereka sedang bersiap masuk ke wilayah berisiko tinggi. Dan kalau mereka tetap melanjutkan langkah itu, hasilnya akan sama seperti yang dialami Jerman dan sekutu Eropanya dulu, yang menyerang Soviet dan akhirnya kalah. Tapi kali ini, Rusia tidak akan diam dan menunggu sampai diserang. Begitu jelas terlihat bahwa Barat memang berniat menjalankan ancamannya. Rusia akan mengambil langkah untuk membela diri. Itu pesan yang sangat jelas yang saya tangkap dari pidato tersebut. Ini bagian yang penting ya. Maksudnya, kalau Rusia merasa akan diserang, mereka nggak akan menunggu lawan menyerang duluan. Saya rasa hal seperti ini juga pernah disebut dalam salah satu biografi Putin, bahwa sejak awal dia belajar, kalau kamu tahu perkelahian nggak bisa dihindari, pastikan kamu yang memukul duluan. Menurut saya, ini juga salah satu alasan, bahkan bisa dibilang alasan utama, kenapa mereka melakukan invasi pada Februari 2022. Betul-betul, saya setuju. Karena pada November 2021, Amerika Serikat dan Ukraina menandatangani Piagam Kemitraan Strategis. Dan saat itu salah satu penasihat utama mantan Presiden Prancis mengatakan bahwa penandatanganan piagam itu membuat Rusia yakin mereka harus memilih menyerang atau diserang. Jadi ini benar-benar titik yang membuat semuanya meledak. Dan kenapa mereka harus menunggu serangan ke Crimea atau Donbas? Jadi mereka masuk, begitu. Tapi bagaimana? Apakah ini yang sebenarnya ditunggu oleh pihak Eropa ketika mereka bilang kita harus bersiap untuk perang di masa depan dengan Rusia? Apakah yang mereka maksud itu pembalasan dari Rusia? Karena kalau mereka benar-benar percaya Rusia akan menyerang Eropa, seharusnya mereka bisa menjelaskan dulu apa tujuannya. Apa sebenarnya alasan menyerang Eropa? Saya cuma bisa melihat satu alasan. Kecuali kalau orang masih percaya pada dongeng tentang menghidupkan kembali Uni Soviet. Tapi satu-satunya tujuan yang masuk akal adalah memulihkan efek penangkalnya. Tapi kalau begitu, apakah tujuannya memang untuk berperang? Saya nggak tahu apakah kamu sempat lihat, tapi belum lama ini Putin ngasih tanggapan ke Jerman yang nadanya benar-benar tajam dan sarkastik. Inti pesannya begini, kenapa kami harus mau menyerbu kalian, lalu bertanggung jawab atas kelompok orang aneh berambut biru yang katanya transgender atau semacam itu. Apa untungnya buat kami? Maaf, kami nggak butuh itu. Kami nggak mau itu. Silakan saja kalian yang punya. Itu kira-kira pesan utamanya. Dan tanggapannya panjang, kalau nggak salah ada 8 atau 9 poin. Menurut saya, cara dia menyampaikannya itu sebenarnya cerdas banget. Karena selain menghibur, juga langsung ke sasaran. Tapi Rusia harus mundur sejenak dan melihat bahwa serangan-serangan yang dilakukan Ukraina ini bukan karena Ukraina punya kemampuan sendiri untuk melakukannya. Yang jadi kekhawatiran sekarang, beberapa pejabat Ukraina belakangan ini bicara soal kemungkinan membuat hulu ledak nuklir. Ada juga laporan dari seorang YouTuber bernama Borzikman. Kadang laporannya cukup akurat, tapi kadang juga diragukan.
Nah, dia mengklaim bahwa kapal Inggris yang baru tiba di Odessa membawa beberapa drum berwarna kuning yang tampak berisi bahan radioaktif. Saya yakin Rusia sekarang sedang menelusuri hal itu. Tapi ya, bukan hal yang mustahil kalau Inggris berani melakukan sesuatu yang gila seperti itu, mengambil risiko sebesar itu. Mereka benar-benar sedang memancing bahaya. Seolah-olah mereka pikir bisa menyerang Rusia tanpa ada reaksi balik. Menurut saya, itu asumsi yang sangat berbahaya. Rusia memang lambat marah, tapi kalau mereka sudah tersulut, mereka bisa jadi sangat tangguh. Their dander is up. They're most formidable. Well, one can understand why, well, especially Ya, the Brits, bisa dimengerti kenapa, terutama Inggris, karena mereka tampak menjadi salah satu pihak yang paling agresif dalam perang ini bersama Jerman. Tapi hal itu bisa dimengerti juga, karena pada dasarnya mereka merancang perang perantara, semacam skenario impian di masa Perang Dingin. Maksudnya, membuat orang Ukraina dan Rusia saling membunuh dalam jumlah besar, sementara pihak Barat hanya berdiri di pinggir. Dan pada dasarnya, itulah yang terjadi sekarang. Ini perang di mana negara-negara Eropa berkata, kita harus membawa perang ini ke wilayah Rusia. Dan sekarang memang sudah terjadi. Tapi Eropa sendiri adalah zona aman. Jadi semua produksi industri, semua rudal dan drone yang mereka promosikan sebagai senjata untuk menyerang Rusia, semuanya berada di dalam wilayah Eropa, Uni Eropa, dan Inggris. Jadi wilayah itu tidak bisa disentuh oleh Rusia. So this can't be touched by the Russians. And essentially the Russians accepted this. Dan pada dasarnya, Rusia menerima aturan main seperti ini. Artinya, negara-negara NATO sekarang bisa meluncurkan rudal jarak jauh dan drone jauh ke dalam wilayah Rusia. Sementara Rusia tidak boleh menyentuh wilayah NATO. Maksud saya, situasi seperti ini jelas tidak bisa bertahan lama, apalagi sekarang semuanya makin terbuka dan berskala besar. Dan seperti yang Anda bilang, ada tanda yang sangat jelas soal niat mereka, yaitu melanjutkan perang setelah Rusia dilemahkan. Tapi saya ingin tahu, menurut Anda, bagaimana Putin berubah seiring waktu? Karena tahun lalu dia sangat menekankan diplomasi, mendorong semua upaya itu. Sekarang kita hampir tidak mendengar lagi soal diplomasi. Pidato-pidato utamanya sekarang tentang perang, tentang bagaimana mereka akan mencapai tujuan mereka, bahwa mereka punya kekuatan militer. Ya, mereka masih bilang pintu untuk diplomasi tetap terbuka. Quite obviously do not believe that will go anywhere. Yeah. Yeah, no, I think he's... Ya, menurut saya saya nggak mau bilang dipaksa, seolah-olah itu bertentangan dengan kehendaknya. Tapi dia sadar betul apa tekanan politik yang sedang terjadi. Dan apapun keinginannya secara pribadi untuk menghindari konflik, untuk menghindari eskalasi, saya rasa dia paham bahwa sekarang situasinya sudah sampai di titik di mana tuntutan publik Rusia begitu besar. Mereka ingin tindakan yang lebih keras. Mereka ingin serangan yang tegas terhadap Kiev, bahkan sampai pada titik membunuh Zelensky, membunuh Syrskyi, membunuh para pemimpin tertinggi. Maksud saya faktanya para pejabat senior dan jenderal Rusia juga sudah dibunuh selama ini. Jadi ada semacam sikap seperti ini. Sekarang saatnya membalas. Tapi bukan cuma balas dendam. Mereka ingin menghancurkan inti dari masalah ini dan buat Eropa juga ikut menanggung akibatnya. Make it so that the Europeans also pay a cost. So that's why I say, when you listen to... Jadi, itu sebabnya saya bilang, kalau kita dengar orang seperti Medvedev, menurut saya pandangannya lebih sejalan dengan mayoritas rakyat Rusia dibandingkan dengan Putin. Jadi dalam hal ini, Putin sebenarnya sedang berusaha mengejar ketertinggalan. Sekarang, saya tidak menyangkal bahwa strategi militernya bukan ditentukan langsung oleh Putin, tapi oleh Gerasimov. Tapi ya, pada akhirnya, Rusia juga tidak meminta saya untuk memberitahu mereka bagaimana cara berperang. Dan saya juga tidak yakin saran saya akan terlalu berguna. Tapi saya pikir sekarang, kita sudah sampai pada tahap di mana negara-negara Eropa harus menanggung konsekuensi karena telah memungkinkan kekerasan ini terjadi. Kalau tidak, mereka akan terus mendorong eskalasi sampai ke titik yang bisa memicu serangan nuklir. Dan itulah bahayanya. Dalam upaya untuk menghindari hal itu, Rusia justru mengambil langkah-langkah yang membuat kemungkinan itu besar. Ya, bisa dimengerti juga kenapa Putin menahan diri. Karena kalau sekarang mereka mulai menyerang balik negara anggota NATO,
seperti yang dikatakan Mark Rutte, meskipun mungkin tidak perlu terlalu dianggap serius, maka tanggapannya pasti akan sangat keras. Tapi orang-orang ini tampaknya berpikir seolah-olah ini cuma semacam permainan komputer, atau setidaknya mereka percaya ada kendali yang jelas atas eskalasi. Mereka merasa bisa melakukan ini, dan kalau Rusia membalas, mereka sendiri mengakhirannya. Sesendiri terdengar ada step forward for fighting is in Hugh at Nusandalas. Once the Russians finally retaliate, but Yeah. the whole idea is, the Russians. Tapi intinya begini, Rusia tidak berani bertindak, sampai akhirnya mereka berani seperti yang terjadi di tahun 2022. Dan waktu itu sama sekali tanpa provokasi. Sekaranglah saatnya untuk berdiri melawan Hitler yang baru. Kita sudah tahu seperti apa skenarionya setelah Rusia melakukan pembalasan, dan itulah sebabnya situasinya cukup berbahaya. Tapi menurut Anda, bagaimana cara berpikir di pihak Eropa? Karena jujur saja, orang Eropa memang menyatakan niat mereka, tapi kemampuan mereka masih sangat terbatas. Ya, setidaknya untuk sekarang. Kalau Rusia menunggu lebih lama, mungkin nanti mereka akan punya kemampuan yang lebih besar. Yeah, you use the word there. Thinking, implying that the Europeans are thinking, engaged in a rational thought process. I, for the life of me, don't know what they are thinking because it's so illogical. That you step back and say, okay, whether I'm Germany or Poland or France or the United Kingdom, do I need to pay more for oil and natural gas, or do I need to pay less? Is it better for my country if I pay less? Well, in the world of logic, it's better if you pay less. But the choice, in particular with the Germans, is no. We're going to cut off all ties with Russia, who supplies cheap oil and gas. We will stand by and do nothing while the United States blows up the Nord Stream pipeline, compelling us as Europeans that we now must buy more expensive liquid natural gas from the United States. And in fact, we're going to ban any kind of economic interaction with Russia. Dan faktanya kita akan melarang segala bentuk interaksi ekonomi dengan Rusia. Itu akan melemahkan ekonomi kita, memicu resesi, inflasi, dan pengangguran yang lebih tinggi. Dan semua ini dilakukan dengan sadar. Mereka tahu apa yang mereka lakukan. Mereka memilih untuk melakukannya. Lalu di atas semua itu mereka bilang, ya kita akan menghadapi Rusia, kita akan melawannya, dan kita akan mengalahkannya. Dan saya berpikir, tunggu dulu, coba saya pastikan saya paham. Kalian, seperti Inggris, bahkan tidak bisa memenuhi satu stadion sepak bola dengan jumlah tentara kalian, karena pasukan kalian begitu kecil. Keunggulan kalian dulu di bidang operasi maritim, itu sudah hilang, tinggal sejarah. Jerman dengan pabrik-pabrik yang dulu menghasilkan peralatan militer paling canggih, sekarang banyak yang tutup. Dan banyak pekerjaan pabrik kalian sekarang pindah ke luar negeri, ke Amerika Serikat atau ke tempat lain. Jadi begini, Eropa itu mengingatkan saya pada, coba bayangkan waktu kalian masih di SMA atau apapun sebutannya sebelum kuliah. Ada tim olahraga, dan ada satu orang yang jadi bintang di tim itu. Pemain sepak bola yang hebat, waktu dia umur 17 atau 18 tahun. Kuat, bugar, sangat atletis. Nah sekarang dia sudah berumur 60 tahun. Berat badannya 2 kali lipat dari dulu, hampir nggak bisa lari. Tapi di pikirannya dia masih merasa seperti pemain bola berusia 17 atau 18 tahun itu. Itulah Eropa. Mereka masih berpikir kalau mereka adalah kekuatan militer yang mendominasi abad ke-19. Padahal tidak. Sekarang mereka hanyalah cangkang kosong dari sebuah benua, di mana kekuatan militernya sebenarnya sudah tidak berarti lagi. Mereka itu kalau kamu mau bawa ke kontes anjing, ya mereka masuk kelas Chihuahua. Tapi mereka mau menantang Jerman yang ada di kelas Rottweiler. Maaf, maksud saya Rusia. Ya Rusia bukan Jerman, salah sebut tadi. Tapi Rusia itu ya kelas Rottweiler. Mereka anjing besar, sementara Eropa ya cuma sekumpulan anjing kecil yang suka menggonggong. Dan mereka nggak punya sumber daya ekonomi yang berarti. Mereka sudah kehilangan keunggulan industrinya.
Mereka nggak melakukan apapun yang ada di garis depan sains dan teknologi. Mereka juga nggak memimpin di bidang antariksa. Nggak ada satu sektor pun yang bisa kamu tunjuk dan bilang, masa depan bisa ada di tangan Eropa. Mereka cuma hidup dari warisan masa lalu. Ya, jadi saya juga berusaha memahami posisi Eropa, karena saya selalu menekankan bahwa, ya, Rusia sedang berperang untuk kelangsungan hidup mereka. Dan Ukraina juga, menurut saya, dalam banyak hal sama. Mereka bisa saja kehilangan negara mereka. Jadi mereka juga punya alasan untuk takut terhadap ancaman yang bersifat eksistensial. Jadi, keduanya masuk akal. Amerika, ya, mereka memulai ini untuk menyingkirkan pesaing utama. Tapi itu tidak berhasil. Lalu mereka menyerahkannya ke pihak luar, ke Eropa. Itu juga masih bisa dimengerti. Tapi, posisi Eropa sendiri jujur saja agak sulit dipahami. Seseorang bisa mencoba berdiskusi dengan para pemimpin politik di sana untuk menggali, mencari tahu sebenarnya apa logika di balik semua ini, apa yang ingin mereka capai, dan bagaimana mereka berencana mencapainya dengan sumber daya yang mereka miliki. Tapi kalau kita lihat di semua negara Uni Eropa, para politisi dan media itu cuma bicara dengan klise, dengan slogan-slogan emosional. Apapun yang berbeda dari itu langsung disensor. Maksud saya, ada harga yang sangat besar bagi siapapun yang berani keluar dari narasi kelompok. Rasanya seperti sedang terbentuk semacam psikosis massal. Dan kalau seseorang berargumen misalnya, kalau wilayah kita dipakai untuk menyerang Rusia, bukankah itu bisa mendorong Rusia untuk membalas, bahkan mungkin memicu perang nuklir? Itu disebut Putinis. Karena setiap kata yang bernada hati-hati langsung dianggap ingin menahan serangan terhadap Rusia. Dan itu berarti kamu berpihak pada Rusia. Jadi tidak ada yang berbeda pendapat. Maksud saya begini, gagasan bahwa kita punya kebebasan berbicara, berdialog, berdiskusi, itu omong kosong. Sekarang di Eropa, hal seperti itu sudah nggak ada. Tempatnya sudah seperti rumah sakit jiwa. Dan sekarang, satu-satunya tujuan mereka cuma mengalahkan Rusia. Semua pembicaraan tentang mereka katanya mau membuka jalur diplomasi dengan Rusia, tapi syarat yang mereka ajukan pada dasarnya berarti Rusia harus menyerah dulu. Tapi di luar kebencian terhadap Rusia itu sendiri, menurut Anda, tadi Anda sempat menyinggung soal ketidakmampuan atau hilangnya posisi Eropa di dunia. Apakah memang begitu? Maksud saya, Eropa sudah nggak punya peran seperti dulu lagi. Masa depannya secara ekonomi juga nggak jelas. Kemitraannya dengan Amerika Serikat pun mulai pudar. Apakah ini cuma bentuk keputusasaan, menurut Anda, yang mencerminkan masalah yang lebih besar? Semata kenyataan akan segera mempower dalam dua etestan time. Ini adalah dampak dari penutupan Teluk Persia dan langkaran menutup Selat Hormuz. Iwat pelesip bersal dari dam timber penting. There has been a dramatic loss of 5 significant, I'll call them commodities, but they are inputs into. Saya akan menyebutnya komoditas, tapi sebenarnya itu adalah bahan utama bagi ekonomi global. Setidaknya 20% minyak, 25% gas alam cair, sekitar 25-30% belerang dan urea yang digunakan untuk pupuk, dan lebih dari 40% helium yang dipakai untuk membuat chip komputer, di antara banyak hal lainnya. Nah, untuk urusan minyak, saat ini Amerika Serikat dalam waktu sekitar 2 minggu akan kehabisan cadangan solar dan bahan bakar pesawat. Jadi mereka tidak akan punya cukup minyak mentah berat atau asam yang dibutuhkan untuk memproduksi solar dan bahan bakar penerbangan. Situasinya akan berjalan dari minggu ke minggu, tergantung pada apa yang bisa mereka dapatkan. Karena Amerika Serikat sekarang sudah menjadi pengimpor bersih untuk jenis minyak itu. Hal yang sama juga terjadi di Eropa. Eropa adalah pengimpor bersih untuk semua jenis minyak, dan kekurangan yang akan datang nanti bakal sangat memukul perekonomian. Sekarang saja mereka sudah berjalan terseok-sok, mungkin hanya sedikit di atas nol. Tapi yang kita bicarakan sekarang, ini bisa masuk ke wilayah resesi.
bahkan mungkin depresi. Dan yang menarik, Donald Trump sempat membahas hal ini 2 minggu lalu di pertemuan G7. Itu juga menjelaskan kenapa dia menandatangani nota kesepahaman itu. Karena dia sadar dalam waktu sekitar 4 minggu, kita bisa benar-benar kehabisan jenis minyak mentah yang dibutuhkan untuk memproduksi solar dan bahan bakar pesawat. Jadi kondisi Eropa sekarang lebih buruk dibanding Amerika Serikat. Karena setidaknya Amerika punya sedikit kemandirian. Mereka mandiri, bisa memproduksi cukup banyak minyak ringan yang dipakai untuk membuat bensin. Bahkan sebagian dari minyak itu juga dikirim ke Eropa. Tapi Eropa nggak punya itu. Masalahnya ada di minyak mentah berat, bagian distilat menengah dari minyak yang digunakan untuk membuat solar dan bahan bakar pesawat. Dan ini krusial banget. Kita juga menghadapi kering yang besar di situ. Dan ini bukan sebulan-bulan, hitungannya minggu. Jadi ya, dunia akan terlihat sangat berbeda. Sekitar 15 Juli nanti. Ya, sepertinya ini bukan waktu yang tepat bagi Eropa untuk terlibat langsung dalam perang dengan kekuatan nuklir terbesar di dunia. Apalagi negara itu juga punya pasokan minyak dan gas yang melimpah. Nah, disinilah letak ironi besarnya. Anggapan dari pihak Eropa bahwa kalau mereka memutus semua hubungan dengan Rusia, maka ekonomi Rusia akan segera runtuh. Saya sudah bilang sejak awal, begitu sanksi-sanksi itu diumumkan, saya langsung menegaskan Harvey Ekagauker. Knowing Ristahab Kadium di Moscow, up forward to a program, atau remote to a department, yang mengenai ekonomi Rusia dan berarti Timur. This whole shift of Russia's economy from the west to the east. That's what I mostly work on as well. And itu juga yang paling sering saya kerjakan. Dan saya tahu, Rusia pada dasarnya sudah membuat ekonominya tahan peluru. Mereka dengan cepat mengalihkan arah ekonominya ke timur. Dan setiap sanksi justru akan mereka jadikan kesempatan untuk mempercepat proses itu. Jadi saya tahu, Rusia bisa melakukan diversifikasi menjauh dari Eropa. Tapi Eropa tidak bisa melakukan hal yang sama terhadap Rusia. Tapi, setiap kali saya menyampaikan hal itu, saya selalu dibilang, ya, itu bisa merusak kepercayaan dan dukungan publik terhadap sanksi. Jadi katanya itu komentar yang pro-Rusia, dan berarti saya pendukung Putin. Nah, beginilah kira-kira tingkat perdebatan yang kita punya di Eropa. Itu benar-benar keterlaluan. Tapi intinya begini, semua gas dan minyak murah dari Rusia yang dulu dikirim ke Eropa, sekarang malah mengalir ke Asia. Dan seperti yang mulai dirasakan oleh orang Jerman, perusahaan-perusahaan mereka ikut pindah mengikuti aliran gas Rusia itu. Kalau gasnya pergi ke Tiongkok, perusahaan Jerman juga ikut pindah ke sana. Jadi ini bodoh di banyak sisi. Tapi saya mau tanya soal Marco Rubio di Anchorage. Dia bilang apa yang terjadi di Anchorage itu sebenarnya bukan kesepakatan. Lebih seperti pembahasan soal format. Sesuatu yang ya Kremlin sendiri tidak terlalu pedulikan. Something that the Kremlin did not care much for. No, well, it's just, Rubio is... Bukan, maksud saya begini, Rubio itu nggak kompeten. Tugasnya sebagai Menteri Luar Negeri, penasihat keamanan nasional. Setidaknya yang terakhir benar-benar menjalankan peran itu adalah Henry Kissinger. Dan meskipun Henry Kissinger mungkin seorang penjahat perang, nggak bisa dipungkiri dia punya kecerdasan dan cara berpikir strategis. Kadang dia licik, jahat, nggak diragukan lagi soal itu. Tapi dia bisa berpikir jauh ke depan. Misalnya waktu dia bilang ke Nixon, "Oke, kita mereka kata yok. Jis, ini dia berberil gubernur menaiskan tongkok komunis." We're going to reestablish relationships with communist China. Something you, Nixon, if you fought against communism you made your career. Kau tahu Nixon, kalau dulu kamu berjuang melawan komunisme, kariermu dibangun dari situ. Dan kita melakukan itu karena kita ingin melemahkan Uni Soviet dan memastikan bahwa kita bisa memisahkan Tiongkok dari cabang komunisme itu, lalu membantu Tiongkok berkembang supaya mereka bisa dibilang jadi bergantung pada kita di Barat. Jadi waktu itu ada pemikiran strategis yang jelas di balik semua itu. Nah, sekarang lihat Rubio. Dia seperti yang kamu tahu, memandang Rusia dan menyadari peran penting yang sedang dimainkan Rusia itu dan pembentukan tatanan ekonomi, politik, dan militer internasional baru.
political, and military order. This is coming. Semua ini mulai terwujud. Perang ini, sama seperti keputusan Rusia untuk menyerang Ukraina, karena ancaman serangan dari Barat yang sudah di depan mata. Serangan itu dilakukan untuk mendahului dan justru mempercepat pertumbuhan BRICS sebagai kekuatan ekonomi. Serangan Amerika Serikat dan Israel terhadap Iran, lalu kekalahan serangan itu oleh Iran, kalau bisa disebut begitu, sebagian besar terjadi karena dukungan besar dari Rusia dan Tiongkok. Dukungan itu bukan cuma bantuan keuangan, tapi juga sistem senjata, amunisi, dan intelijen. Kita juga melihat laporan baru-baru ini tentang Perwira, seorang kolonel yang duduk di kursi belakang pesawat F-15 yang ditembak jatuh di selatan Isfahan pada bulan April. Ia melaporkan melihat sekelompok drone. Saya tidak ingat apakah dia bilang drone itu menyerang pesawatnya atau tidak. Tapi yang jelas, drone-drone itu bergerak sebagai satu kesatuan. Bentuknya mirip ubur-ubur tapi bergerak dengan pola yang terkoordinasi. Nah, itu berasal dari Tiongkok. Gak ada negara lain di dunia yang bisa melakukan hal seperti yang dilakukan Tiongkok. Tiongkok juga yang memasok rudal. PP Escobar dan saya mendapat informasi dari sumber kami di Pakistan bahwa dalam beberapa serangan balasan terhadap Israel dan Amerika Serikat, saat digunakan rudal buatan Tiongkok, ada teknisi rudal Pakistan, teknisi militer yang dilatih oleh Tiongkok, yang duduk bersama pihak Iran, membantu mereka meluncurkan dan mengoperasikan sistem senjata itu. Serangan itu menghancurkan infrastruktur penting milik Amerika Serikat di Bahrain, di Kuwait, dan di pangkalan udara Muwafaq al-Salti di Yordania. Jadi yang sedang muncul sekarang ini adalah kekuatan militer internasional baru. Ini akan menjadi organisasi keamanan dan juga akan menjadi organisasi ekonomi. Dan ini benar-benar jadi alternatif terhadap sistem hegemonik yang didominasi Amerika Serikat sejak setelah Perang Dunia Kedua. Dan itulah yang sedang terjadi. Saya tidak yakin Amerika Serikat dan Eropa benar-benar paham sepenuhnya apa yang sedang berlangsung. Tapi ini memang sedang terjadi. Dan seberapapun mereka mengeluh atau bilang bahwa ini tidak nyata atau bahwa ini lemah, mereka bisa bilang apa saja. Faktanya ini benar-benar terjadi. Kalau kita lihat tingkat pertumbuhan Tiongkok, mereka membangun sistem alternatif untuk SWIFT, namanya CIPS, atau Cross Border Interbank Payment System. SWIFT itu sudah seperti sistem analog, ibaratnya seperti masih pakai cambuk kuda di zaman email. Misalnya saya Bank A dan kamu Bank B, lalu saya bilang, "Hai Glenn, saya kirim transfer dana ke kamu." Dear Glenn, I'm sending you this wire transfer. Please effect it and credit it. Tolong proses dan kreditkan ke akun ini. Jadi saya kirim ke kamu, tapi malah masuk ke folder spam, dan kamu baru nemu 3 hari kemudian. Oke, tapi akhirnya tetap sampai juga. Itu KIPS. Sistemnya digital, langsung transfer di sini, aset berpindah. Jumlah bank yang bergabung dengan sistem itu terus bertambah. Kalau nggak salah, bulan lalu ada sekitar 26 bank baru. Nah, intinya dari semua ini adalah Eropa makin lama makin nggak relevan, kan? Mereka bukan pasar besar dibandingkan dengan wilayah lain di dunia. Selama ini mereka dianggap bisa menguntungkan. Tapi saya perhatikan, Tiongkok sekarang makin agresif masuk ke pasar Eropa lewat mobil listrik mereka. Harganya lebih murah dari Tesla, kualitasnya di banyak hal lebih baik, fiturnya juga lebih unggul, dan orang Eropa belum punya jawaban untuk itu. Ya tidak, mereka memang tidak suka, tapi mereka juga tidak tahu harus berbuat apa. Mereka terus menyebut Tiongkok sebagai ancaman karena hal itu. Dan itu membuat situasinya jadi sulit, karena mereka tidak bisa mempertahankan posisi mereka sendiri. Maksud saya begini, kalau mau berargumen bahwa Tiongkok itu ancaman, negara yang tidak pernah berperang selama lebih dari 40 tahun, dan entah bagaimana ancaman itu, yang didefinisikan sebagai ancaman militer, muncul karena mobil listriknya diekspor ke Eropa. Ya, itu luar biasa sekali. Menarik juga yang tadi kamu sebut soal Kissinger, karena seperti yang kamu bilang, dialah yang seharusnya mendapat kredit atas keberhasilannya memisahkan Tiongkok dari Uni Soviet di akhir tahun 70-an, bukan di tahun 70-an awal.
Tapi pada tahun 2014, Kissinger menulis beberapa artikel yang menarik. Kissinger, he wrote some interesting articles. He was making the point that neither Dia ingin menegaskan bahwa ini terjadi setelah negara-negara NATO menjatuhkan pemerintahan di Kiev, dan bahwa baik NATO maupun Rusia seharusnya tidak menjadikan Ukraina sebagai medan pertempuran satu sama lain. Ukraina seharusnya menjadi jembatan. Dia juga cukup kritis terhadap retorika negara-negara Barat yang menurutnya lebih berfokus pada mengalahkan Rusia daripada mencari formula untuk perdamaian atau membangun struktur keamanan bersama misalnya. Bagaimanapun, saya pikir ini penting karena dia sempat berdiskusi dengan Trump pada tahun 2016 sebelum Trump menjabat sebagai presiden. Dan saya yakin dia juga menyampaikan pandangannya sendiri tentang apa yang sebaiknya dilakukan kali ini. Karena sekarang kita melihat terbentuknya kekuatan besar di kawasan Eurasia, yaitu Rusia dan Tiongkok. Dalam hal ekonomi, Rusia kini menjadi mitra yang lebih kecil. Jadi dekati yang lebih kecil, mainkan rasa tidak amannya, dan coba tarik mereka ke pihak kita. Itu masuk akal banget. Tapi apa yang terjadi? Ya, muncul hoax Russiagate. Trump disebut agen Rusia. Logikanya seperti itu, karena kamu nggak bisa bilang bahwa menjalin hubungan baik dengan Rusia itu ide yang bagus. Maksud saya, orang Eropa masih berpikir seperti itu sampai sekarang. Bukan cuma orang-orang konyol di media sosial, tapi juga politisi dan jurnalis. Pola pikir itu masih ada. Jadi ini bukan pertanda baik kalau kita bicara soal pemikiran strategis yang lebih luas, yang sebenarnya sangat kita butuhkan sekarang. Ya, tapi pertanyaan terakhir saya adalah, kalau Rusia menyerang Eropa sebagai balasan untuk memulihkan posisinya, apa yang akan dilakukan Amerika Serikat? Amerika Serikat mungkin ingin ikut campur, tapi mereka nggak akan bisa. Perang dengan Iran ini justru memperlihatkan batas kemampuan militer Amerika. Karena kita harus mundur sejenak dan bertanya, oke, langkah kita selanjutnya apa? Misalnya, apakah kita punya kekuatan laut yang bisa mengirim kapal induk ke Laut Baltik atau ke Laut Hitam? Nggak bisa. Jadi kapal induk itu sebenarnya nggak berguna untuk serangan militer terhadap Rusia. Itu berarti satu-satunya pilihan tinggal pasukan darat. Tapi kita nggak punya pasukan darat. Kita cuma punya sekitar 470.000 tentara. Dan itu pun untuk tanda kutip menyerbu Rusia. Jadi kita nggak bisa menimbulkan ancaman darat yang benar-benar kredibel terhadap Rusia. Atau kalaupun kita berencana melakukan itu, waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan pasukan sebesar itu, di Polandia atau di Rumania, desembarting Voitslar Doom or Tor Bados at the Fubui, per person twos. Or in Romania, in locations where they could go across the border, the Russians in the era of drones, short range and intermediate range. Orang Rusia di era drone serta rudal balistik jarak pendek dan menengah akan menargetkan dan menghancurkan kamp-kamp itu. Jadi yang tersisa hanyalah kekuatan udara. Dan seperti yang kita lihat sekarang, masalahnya adalah sampai Selat Hormuz dibuka lagi dan 20% pasokan minyak dari pasar kembali tersedia, yang mungkin butuh waktu berbulan-bulan, bahkan mungkin setahun, tidak akan ada cukup bahan bakar aviasi untuk mendukung operasi tempur sebesar yang dibutuhkan untuk melawan Rusia. Dan di saat yang sama, perhitungan Amerika Serikat bahwa mereka bisa menyerang Rusia tanpa wilayahnya sendiri terkena dampak? Tidak. Rusia sudah menempatkan rudal jelajah nuklir Burevestnik. Atomic cruise missile. Russia will this time would not hesitate to strike sites in the United States. Kali ini Rusia tidak akan ragu untuk menyerang target di Amerika Serikat. Maksud saya ini benar-benar skenario terburuk, mimpi buruk yang jadi kenyataan. Faktanya Amerika Serikat punya aset militer yang terbatas. Harganya sangat mahal, tapi kita tidak punya kedalaman strategis dengan aset-aset itu. Dan yang mereka pelajari sekali lagi lewat kasus Iran adalah bahwa Iran tidak punya sistem pertahanan rudal seperti yang dimiliki Rusia. Tapi Iran tetap bertahan dari serangan yang dilancarkan Amerika Serikat. Saya akan bilang, Rusia punya potensi penyeimbang yang jauh lebih besar. Mereka bisa merespons dengan tingkat kekerasan yang lebih tinggi terhadap Amerika Serikat atau Eropa dibandingkan kemampuan Iran untuk membalas Israel atau Amerika Serikat dalam perang terakhir. Jadi menurut saya, itu sama saja dengan bunuh diri.
for suicide, in my view. Well, it does appear that's we're Ya, moving towards kelihatannya suicide. kita memang sedang berjalan menuju bunuh diri di Eropa, setidaknya untuk saat ini. Maksud saya begini, kalau kita dengar para pihak garis keras di Moskow, dan suara mereka makin keras setiap hari, makin banyak juga orang yang mendukung mereka. Argumen mereka pada dasarnya adalah, lakukan mobilisasi penuh, bunuh Zelensky, hancurkan seluruh kawasan pemerintahan di Kiev, dan sekalian serang semua pabrik di Eropa yang membuat senjata untuk menyerang Rusia. Dan kalau ada yang tidak berjalan sesuai rencana, gunakan senjata nuklir taktis. Dan sekali lagi, yang masih menahan semua pihak garis keras ini hanyalah Putin. Padahal, dialah orang yang paling ingin disingkirkan oleh para pemimpin Eropa. European leaders most of all want to get rid of it. Yeah, Because he is Hitler. I mean, you couldn't make Maksud saya ini benar-benar nggak masuk akal. Nggak ada logika sama sekali sekarang. Ini benar-benar gila. yeah, it's pure insanity. Pure insanity. But Ini benar-benar gila. Gila total. they may get what they want. Tapi tahu nggak, Like what they get. mereka mungkin akan dapat apa yang mereka mau, dan mereka nggak akan suka dengan hasilnya. Biar saya kasih kabar, ini nggak ada hubungannya langsung, tapi anggap saja berita terbaru. Saya sudah konfirmasi bahwa Komando Pusat Amerika Serikat, lewat Kepala Staf Gabungan, telah mengeluarkan perintah untuk ingat semua pasukan militer AS yang dikerahkan ke pangkalan di Teluk Persia, di Yordania, dan di Israel. Nah, sekarang mereka sudah dapat perintah untuk pulang. Jadi sebentar lagi kita akan mulai lihat semua pesawat tempur itu ditarik, semua personel, termasuk divisi lintas udara ke-82, mereka semua akan ditarik pulang. Perlu waktu lebih dari sebulan untuk mengerahkan mereka, dan akan butuh lebih dari sebulan juga untuk menarik mereka kembali. Tapi intinya, sekarang perintah penarikan ini dikeluarkan. Kemungkinan Amerika Serikat kembali terlibat secara militer dengan Iran sudah berkurang secara signifikan. Have been reduced significantly. well on those Baiklah, dengan kabar baik itu yang belakangan ini memang jarang, kita bisa akhiri saja. Mudah-mudahan, ya kenapa tidak sekalian menutup pangkalan militer di Eropa, kirim pasukan pulang, dan mungkin setelah itu orang Eropa jadi sedikit kurang sombong, lalu kita bisa menemukan kembali diplomasi. Tapi ya, itu urusan masa depan, setidaknya untuk sekarang. but Yeah. that's for the future at least. From your There's no verdict. Brady or Grossley's Perslery Well, thanks again, Larry. It's always selalu menyenangkan dengan Glenn Deason. Jadiria. Sampai jumpa. Bye-bye.